Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bersua meskipun melalui sarana virtual. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang cermat memilih metode. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyusun, mengkonstruksi kajian teoritik, maka kita masuk kepada bagian ketiga yang besar, yakni bagaimana memilih metode penelitian yang tepat untuk rencana penelitian kita. Nah, kita akan membahas lokasi dan waktu itu seperti apa, metode penelitian seperti apa, kemudian populasi dan sampelnya, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Nah, metodologi penelitian ini ada contoh proposal penelitian untuk bagian bab 3 metode penelitian. Di sana ragamnya cukup banyak. Ini dia memilih ragam penelitian realisme ilmiah. Pendekatannya dia pakai pendekatan kuantitatif, kemudian metodenya pakai survei korelasional. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya itu seluruh siswa SMP kalau kita mengacu ke judul tadi. Kemudian sampelnya adalah siswa kelas 7. Itu tentang populasi dan sampel. Lalu juga ada definisi operasional. Di sana ada variabel penelitian, variabel X-nya apa, lalu ada variabel bebas dan variabel terikat atau variabel Y. Nah, variabel terikatnya adalah perilaku belajar, sementara variabel bebasnya adalah kompetensi kepribadian guru, karena dia melihat apakah ada hubungan kompetensi kepribadian guru atau X terhadap perilaku peserta didik Y. Apakah semakin baik kompetensi kepribadian guru akan memberikan kontribusi pengaruh terhadap perilaku belajar peserta didik. Kurang lebih begitu desain penelitiannya. Nah, teknik pengumpulan data tentunya banyak ragam. Dalam penelitian, proposal penelitian, kita bisa menggunakan pertanyaan tertutup atau kunjungan atau jejak digital, kita bisa lihat, observasi, atau wawancara terbatas, dan jejak dokumen pendukung atau dokumen. Jadi ada kuesioner berupa pertanyaan tertutup, terbuka juga boleh, semi terbuka dan tertutup, kedua-duanya bisa Anda gunakan juga boleh sesuai dengan kondisi. Kemudian observasi, Anda bisa melakukan kunjungan atau melihat jejak digital. Mungkin ada alamat website, ada informasi-informasi yang diliput oleh media massa yang terkait dengan isu-isu penelitian saudara, variabel penelitian saudara, dan lokasi penelitian saudara itu menjadi hal penting untuk daftar pengumpulan data. Kemudian juga wawancara, Anda bisa menggunakan wawancara terbatas atau tidak terbatas juga boleh, tergantung dengan kebutuhan saudara. Lalu dokumen terkait dengan variabel penelitian saudara, variabel yang terkait dengan profil sekolah, variabel terkait dengan hasil belajar, perilaku peserta didik, data kompetensi guru, Anda bisa kumpulkan di situ. Nah, ini ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data tentunya dia akan menggunakan kuesioner. Kuesioner itu berasal dari mana? Nah, ini jejak bagaimana kuesioner itu bisa lahir. Jadi ada kisi-kisi. Ada kisi-kisi pertanyaan. Nah, kisi-kisi pertanyaan ini, indikator ini Anda lihat variabelnya tentang misalnya kompetensi kepribadian guru PAI. Di sana ada jenjangnya respon peserta didik. Nah, yang berikutnya adalah indikator. Nah, pertanyaannya, indikator ini dari mana ini indikator? Nah, kalau Anda buka bab 2 kajian teoritiknya, di sana ada pembahasan tentang konstruk atau definisi operasional yang sudah dirumuskan pada bagian akhir kajian teoritik. Itulah kegunaan konstruk. Jika konstruk itu ada indikator, nah indikator itu yang akan kita jadikan dalam kisi-kisi instrumen penelitian. Ini indikatornya. Kemudian kita bagi dalam bagian besar pertanyaan yang positif dan yang negatif, favorable and favorable. Biasanya ini pertanyaan atau pernyataannya dalam statement yang positif dan statement yang negatif. Mari kita lihat statement-statement itu. Misalnya untuk pernyataan positif itu berada di pertanyaan kuesioner di nomor 9, nomor 17 dan 22. Lihat tabelnya. Guru PAI senantiasa menciptakan situasi peserta pembelajaran yang tidak membosankan.
ini tentunya pernyataannya adalah pernyataan positif. Kita lihat lagi, guru PAI senantiasa bertindak sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi dalam proses pembelajaran. Nah, poin pertanyaan 9, 17, 22 adalah poin pertanyaan untuk mengukur indikator fleksibilitas kognitif guru. Nah, pertanyaan ini dijabarkan dari indikator. Tentunya dibutuhkan keterampilan khusus oleh peneliti bagaimana membuat pernyataan yang bagus yang mencerminkan sebuah indikator variabel penelitian. Jadi perlu pelatihan sendiri, Anda terus berlatih. Kemudian juga ada pernyataan unfavorable yang negatif. Itu ada di nomor 3. Kita baca nomor 3. Guru PAI hanya menggunakan satu metode dalam proses pembelajaran agama. Ini pernyataannya jelas pernyataan negatif. Mestinya kan guru PAI itu menggunakan beragam metode. Pernyataannya di kuesioner ini hanya satu metode, berarti kan negatif. Itu yang dimaksud dengan pernyataan negatif dan pernyataan positif. Jadi jangan Anda membayangkan dapat menyusun kuesioner pertanyaan penelitian dalam kuesioner jika Anda gagal, jika Anda tidak dipandu oleh kisi-kisi instrumen penelitian yang di dalamnya memuat indikator. Nah, indikator tidak akan Anda dapatkan kalau Anda gagal membuat konstruk dalam kajian teori pada bab 2. Itu kaitan antar bab sungguh sangat terkait, bab 1, bab 2, bab 3 dengan metode penelitian. Nah, demikian hanya juga dengan variabel yang lain, misalnya perilaku belajar peserta didik. Ini kebiasaan dinyatakan dalam favorable, pernyataannya positif. Saya berusaha untuk memahami setiap materi yang dijelaskan oleh guru PAI. Kita lihat yang pernyataan yang lain, yang negatif. 18, saya malas. Nah, itu kan pernyataannya negatif. Saya malas mencatat materi yang dijelaskan oleh guru pendidikan agama Islam. Itu pernyataannya negatif. Jadi jangan jelas pernyataan. Nah, tentunya dalam teknik memberikan skor berbeda. Kalau yang dia menjawab setuju, selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Kalau informal, responden menjawab selalu, berarti diberi skor 5 atau 4, karena ini ada 4, jadi diberi skor maksimal 4. Tapi kalau dia pernyataan negatif menjawab selalu, skornya kita balik. Dari 4, 3, 2, 1, skor selalu 4, sering 3, kadang-kadang 2, tidak pernah 1, maka dalam pemberian skor untuk pernyataan negatif dibalik. Jika dia menjawab selalu, maka skornya 1. Sering diberi skor 2. Kadang-kadang diberi skor 3 dan tidak pernah diberi skor 4. Mengapa terbalik? Karena pernyataannya berbeda. Jadi hati-hati ketika Anda memberikan skor-skor ini. Jangan sampai Anda memberikan skor yang sama terhadap pernyataan yang berbeda. Apalagi pernyataan negatif Anda beri skor dengan teknik pemberian skor yang pernyataan positif. Hati-hati dengan hal ini. Jika Anda mengalami kesalahan ini, maka itu artinya Anda mengulang kembali analisis data. Nah, ini teknik dan skor tabulasi data. Ini ada selalu, favorable tadi yang kami sudah sebutkan. Kalau dia menjawab selalu, diberi skor 4. Sering 3, 2, 1. Sebaliknya, untuk pernyataan negatif, unfavorable, kalau dia menjawab selalu diberi angka 1, skor 2, 3, dan 4. Nah, ini kuesioner kompetensinya. Kita lihat. Nah, dari misalnya guru PAI senantiasa menciptakan situasi proses pembelajaran yang tidak membosankan. Maka misalnya responden 1 akan menjawab itu, maka dia menjawab untuk pertanyaan nomor 9, dia menjawab misalnya 2. Berarti dia menjawab sering di sini. Kita beri skor seperti itu semua. Jadi nomor responden 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian skor jawaban untuk pertanyaan kompetensi perbedaan guru kita arukan di sini, lalu kita buat total. Ini untuk teknik skor dan tabulasi data. Ini yang disebut dengan tabulasi data. Jadi hubungan bagaimana hasil pengisian kuesioner, kemudian kita tabulasi dalam proses tabulasi data. Ini contohnya. Jadi kalau dia menjawab sering di sini, responden 1 menjawab sering, berarti skornya adalah sering, skornya adalah 2.
karena untuk pernyataan nomor 9. Oh, kadang-kadang, maaf, ini kadang-kadang pernyataannya positif, dia menjawab 2. Nah, skor 2 itu berarti kadang-kadang. Kecuali kalau dia menjawab sering berarti skornya 3. Di sini skornya 2 berarti dia kadang-kadang. Oke. Nah, dalam kuesioner penelitian itu ada contoh di sini, ini ada pengantar kuesioner. Ini ada siapa Anda, identitas responden seperti apa, lalu ada petunjuk pengisian kuesioner. Nanti setelah itu ada kuesionernya. Nah, lalu ada pertanyaan bagaimana menyusun pertanyaan kuis dari indikator. Ini yang sering ditanyakan banyak mahasiswa. Setelah kita berhasil mendapatkan indikator di bab 2 dan kemudian ada kisi-kisi pertanyaan, bagaimana menyusun pertanyaan itu? Nah, pertama adalah cermati penjelasan tentang kajian teori. Contoh, variabel kompetensi kepribadian guru PAI indikator 1, misalnya fleksibilitas kognitif guru, itu indikatornya ya. Tadi kita lihat indikatornya itu. Maka langkah pertama adalah cermati penjelasan variabel pada kajian teori. Nah, pada kajian teori, jadi buka lagi kajian teori agar kita bisa membuat pertanyaan yang bagus. Jadi buka lagi kajian teori, apa yang dimaksud dengan indikator ini, fleksibilitas kognitif guru. Nah, dalam penjelasan indikator di bab 2 yang dimaksud dengan fleksibilitas kognitif guru adalah ini. Ini penjelasannya. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kemudian kita cermati penjelasan konstruk atau definisi operasional variabel tentang fleksibilitas kognitif guru. Apa yang dimaksud dengan kognitif guru itu? Mari kita cermati konstruknya seperti apa. Oh, ternyata penjelasan tentang konstruk fleksibilitas kognitif guru hanya disebutkan dalam bentuk statement atau kalimat. Jadi hanya ciri indikatornya saja. Cermati juga indikator yang terukur, penjabaran indikator, dan yang terakhir adalah rumuskan pertanyaan sesuai dengan ukuran indikator. Nah, setelah itu dibuat pertanyaan. Guru senantiasa bertindak sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi dalam proses belajar agama. Mari kita bandingkan pertanyaan ini. Jadi ini hasil pertanyaannya jadi begini. Untuk indikator fleksibel kognitif guru. Jadi fleksibilitas kognitif guru kemudian dirumuskan oleh peneliti menjadi sebuah pertanyaan nomor 17 kalau kita lihat kuesioner dari proposal ini. Ini redaksinya. Guru senantiasa bertindak sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi dalam proses belajar agama. Mari kita cek apakah pertanyaan ini sesuai dengan yang dimaksud dengan fleksibilitas kognitif guru di kajian teori. Mari kita lihat, kita setback ke belakang. Ternyata fleksibilitas kognitif guru yang dimaksud adalah keluasan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan yang memadai dalam situasi tertentu. Kebalikannya adalah fleksibilitas kognitif atau kekakuan ranah cipta yang ditandai dengan kekurangan mampuan berpikir dan bertindak yang tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi. Sangat jelas. Berarti pertanyaan yang tadi yang dirumuskan oleh peneliti itu sesuai dengan arahan dari indikator fleksibilitas guru. Ayo diperiksa kembali, cermati. Kita periksa kembali. Guru senantiasa bertindak sesuai dengan situasi. Jadi sesuai dengan definisi apa yang dimaksud dengan fleksibilitas kognitif guru pada kajian teori. Jadi membuat pertanyaan tidak sembarangan. Karena pertanyaan itu perlu yang Anda rumuskan harus mencerminkan indikator yang Anda buat. Indikator yang sudah ada dalam kajian teori. Nah, berikutnya adalah teknik analisis data. Ini berhadap pengujian instrumen dan pengujian hipotesis. Nah, ini rumus-rumus yang sudah standar dalam penelitian kuantitatif, terutama untuk uji korelasional. Ada uji reliabilitas, lalu pengujian hipotesis, ada regresi linear sederhana, dan regresi untuk yang majemuk, yang berganda maksudnya. Nah, teknik analisisnya pengujiannya seperti ini, dia menggunakan nilai korelasi dan ada tabel-tabel tertentu, koefisien determinasi dan sebagainya. Untuk bagian-bagian ini Anda mudah menganalisis apalagi mengolahnya. Cukup Anda menguasai SPSS versi yang terakhir dan mudah-mudahan ini Anda bisa membantu pengolahan data dalam jumlah yang berapapun.